Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimni Alogo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Lembah Melintang. Dengan fasilitator Bunda Pulmen Evida dan pengajar praktik Ibu Elmida. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Bu baik. Oh, ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Iya, Bu. Sebelum nanti saya akan ke kelas mensupervisi Ibu dalam pembelajaran. Kira-kira nanti dalam pembelajaran itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, oke. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama menghitung nilai resiko berdasarkan kode warna. Kemudian yang kedua mengukur nilai resiko berdasarkan menggunakan ukur ohmmeter. Oh iya, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Sri. Iya. Yang pertama itu menghitung memakai kode warna, Iya. kemudian mengukur menggunakan ohmmeter. Iya. Ya. Kira-kira area pengembangannya bagian mana yang ingin Ibu dikembangkan nanti dalam observasi kali ini? Oke, jadi kita fokus pengembangannya di dua bidang itu Bu ya. Yang pertama untuk pengetahuannya itu untuk menghitung nilai risiko menggunakan kode warna. Iya. Untuk pengetahuan jadi untuk keterampilannya nanti menggunakan alat ukurnya. Jadi resistor yang sudah dibaca nanti nilainya berdasarkan kode warna baru kita ukur menggunakan alat ukur. Oh iya, berarti nanti dalam bidang pengetahuannya nanti Ibu Sri mau tahu bagaimana anak ini bisakah menghitung pakai kode warna. Iya, betul. Untuk keterampilannya nanti mengukur pakai meter. Iya. Ya, benar. Jadi baiklah Bu, kira-kira Bu Sri, apa strategi yang ingin Ibu siapkan dalam pembelajaran hari ini? Jadi untuk strategi yang pertama kita menggunakan pola demonstrasi ya Bu ya. Jadi saya nanti akan menunjukkan resistornya, kemudian saya nanti akan jelaskan bagaimana cara menghitung nilainya berdasarkan kode warna. Oh iya. Kemudian setelah itu saya juga nanti akan demonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat ukurnya. Setelah itu nanti baru anak-anak dipersilakan untuk melakukan sendiri latihan. Nah, setelah anak latihan kan ada tuh nanti anak yang cepat nangkapnya. Jadi setelah dilaksanakan sekali latihan ditanya, dites lagi nanti. Kalau yang sudah bisa itu akan kita jadikan tutor. Oh gitu. Nah, dia nanti akan membantu kawan-kawan satu kelompoknya untuk memahami atau mengerjakan latihannya sampai tuntas. Oh gitu. Baiklah. Berarti Bu Sri nanti akan menggunakan metode demonstrasi langsung ya Iya, Bu Sri. iya. Kemudian membagi beberapa kelompok nanti Iya, muridnya dan memilih nanti yang mudah bisa menjadi tutornya. Iya. Ya, baiklah Bu Sri. Oke Bu Sri, kira-kira ini supervisi ini kan dilakukan yang senyamannya Ibu. Iya. Kira-kira kapan saya bisa melihat Ibu mengajar? Kalau bisa hari ini juga nggak apa-apa Bu. Oh iya, Iya, bisa. boleh. Oh iya, jam berapa kira-kira Bu Sri? Ya, kebetulan nanti saya ada mengajar di kelas 10 TIPL 1 Iya. jam ke-5 sampai 6 Bu. Oh baiklah, berarti kita nanti akan ketemu di kelas 10 TIPL 1 kira-kira jam 11 berarti ya Iya, Bu Sri ya? Nah, baiklah. Mungkin sebelum saya akhiri pembicaraan kita hari ini Bu Sri, kira-kira apa yang Ibu Sri dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu ya mestinya dipersiapkan dulu Bu. Ya bahannya kemudian tujuannya apa biar nanti waktu pembelajaran lebih apa namanya lebih nyaman belajarnya. Ya baiklah. Ya. Mungkin sampai sini dulu percakapan kita hari ini ya Bu Sri. Ya. Selamat ketemu lagi nanti kita nanti siang dalam kelas Bu Sri. Ya, Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelum kita mulai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita ambil langsung dari ya. Jadi, update ada Adil, Ahmad Majid, Ahmad Royal Mahal, Aldi Madam, David, Ibu Yuta, Hendrik, SD, Fajar, Farel, Firman Aris, Nadi, Hidayatul Azizi, Iqbal, Ilham, Mas Ali, Ma'amud Bilal, Nizar Hidayat, Muhammad Hidayat, si Maya Bila sama apa juga Rinu Sakina Rikitas Rigo Sulpatli Rizya Mahendra Ulul Azmi Silsila Bintang Windy Amalia Zalenda beberapa yang apa ya. Silakan dibuka bukunya untuk tiga bentuk analitik atau pemeriksaan bulan pada elemen elemennya itu kita teliti dan bahan yang digunakan dalam analisis kita. Jadi untuk materi kita yang ini memahami tahanan. Jadi kita pahami dulu tahanan itu, kemudian kita ukur apa itu tahanan, kemudian cara mengukurnya, dan cara mengecek berapa nilainya tahanan. Jadi tahanan itu ada beberapa jenis yang tahanan tetap, dan itu nanti akan kita ukur. Ini tahanan. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan multimeter pada pengukuran apa? Tegangan sama arus. Setelah tegangan dan arus kita akan mempelajari tahanan itu nama komponen elektronikanya namanya resistor. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman 44. Kita akan memahami tahanan itu untuk dalam tetap. Buka bukunya. Kemudian yang pertama ya, capaian pembelajaran pertama pemahaman atau memahami tahanan, kemudian digunakan alat ukurnya untuk mengukur tahanannya. Jadi alat ukur yang akan kita gunakan adalah ya multimeter pada bagian multimeter. Itu satuan dari tahanannya. Oke, nah ini dia. Coba kita perhatikan yang di dalam buku. Untuk resistor tetap pada halaman 47 bisa dipahami. Resistor itu apa? Bisa berdasarkan teks ini bisa dipahami. Baca. Ya. Masih tadi resistor itu tahanan atau kecepatan. Kemudian di sini fungsinya menghambat arus listrik yang melewatinya. Jadi ketika ada resistor kemudian ada pakai setelah itu nilai arusnya akan ditahan sesuai dengan namanya tahanan. Nanti ada untuk dibagi atau mengurangi arusnya juga. Itu yang kita gunakan sama juga kayak yang di rangkaian listrik yang kemarin kita gunakan untuk rangkaian seri dan paralel. Masih ingat itu? Rangkaian seri dan paralel lampu. Nah, berbeda nanti dengan tahanan. Seri tahanan dengan yang lampu kemarin berbeda konsepnya. Masih ingat yang rangkaian listrik kemarin?
rangkaian serinya apa fungsinya atau tujuannya kenapa kita buat lampu itu menjadi seri atau paralel. Perbedaannya apa? Maksudnya waktu kita beberapa minggu yang lalu apa itu? Atau apa kesimpulan kita waktu kita? Dengan pegangan berbeda. Ya. Oke, pegangan pada rangkaian seri berbeda dengan arahnya sama. Ya. Untuk rangkaian paralel nanti hasil akhir yang akan kita dapatkan nanti setelah belajar ini termasuk juga yang itu kita baca nanti nilai resistornya, kemudian kita ukur, setelah itu baru kita buat rangkaian di buku panduan kita ini. Resistor tetap itu seperti ini komponennya. Jadi nilai resistor ini sudah ditentukan berdasarkan gelang warnanya. Jadi ada di sini gelang warnanya. Di sini ada yang cincin namanya atau apa bahasa Inggris cincin? Atau ring, ya. Ring atau cincin nanti di resistor itu ada beberapa gelang warna, ada yang lima, ada yang berbeda. Jadi maksudnya yang warnanya itu adalah cincin. Ya, cincin pertama merah, cincin merah, kemudian toleransi. Jadi untuk simbolnya seperti ini. Ini simbolnya ya, ini simbol. Kemudian untuk konstruksinya seperti ini. Oke, bisa diperhatikan ada berapa gelang warnanya di sana? Berapa box warnanya? 4. Ada yang lima? Ada? Atau 4 semua? 4 semua, oke. Maksudnya ada misalnya 4 dalam satu resistor itu 4 warna, artinya warna pertama kita anggap cincin pertama. Coba kita bandingkan dengan tabel yang ada di halaman 48. Coba buka bukunya dulu. Oke, kalau yang di buku ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna juga ya. Kalau yang di papan tulis ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi kalau ada misalnya resistor kita dengan 4 warna, maka kita gunakan yang ini, kode 4 cincin warna. Ya, maksudnya apa? Misalnya warna pertama itu kita buatkan sebagai angka pertama. Kemudian cincin kedua kita buatkan sebagai nilainya yang kedua. Kemudian yang ketiga kita anggap sebagai pengali. Kalau ini kan kalau 5, cincin pertama angka pertama, cincin kedua angka kedua, kemudian angka ketiga, baru yang warna keempatnya pengali. Kemudian yang kelima sebagai toleransi. Jadi kita karena kita semuanya punya 4 warna, maka kita gunakan AB yang 4 cincin warna ini. Sudah paham? Saya. Kemudian karena di masing-masing warna ini berbeda posisinya sesuai dengan warna. Jadi nilai hitam itu nilainya 0, merah, coklat, 1, 2, oranye, 3. Nah, itu cara membaca tabel ini. Jadi ada cara singkat seperti yang selalu atau yang pernah dipelajari dulu. Kita harusnya hafal dulu. Misalnya kita membeli resistor harus tahu warnanya. Ya, harus tahu warnanya. Misalnya kita gunakan ini untuk kemudahan penghafalan. Biasanya kita gunakan ini.
warna apa ini? Karena warna ini warna apa? Pelangi ya. Ditambahkan dengan ungu, abu-abu sama putih. Ini masing-masing harus hafal biar lebih cepat untuk pemahaman resistornya, dia tahu juga berapa nilai resistornya berdasarkan gelang warnanya. Oke? Kita tes ya, kita coba untuk mengukur atau melihat berapa nilai tahanan dari resistor yang kita punya. Siapa mau kita coba? Ya, punya siapa? Tengok warnanya yang di resistor masing-masing. Reno? Nah, apa warnanya Reno? Hah? Ungu, oke, ungu, kemudian hitam, merah, emas. Oke, untuk nilai toleransi apa aja warnanya? Emas yang paling biasa yang banyak ditemukan itu emas, merah, ya yang biasa. Ataupun nanti kalau kita temukan nilai coklat merah, ini nilainya toleransinya apa? Kita tengok berapa nilainya. Ungu ini berapa di gelang warnanya? 7. Kita buatkan 7 dulu. Di sini hitam 0, merah 2, emas 5%. Jadi cara kita melihat berapa nilainya. Ada apa ketentuannya? Cincin pertama menjadi nilai pertama kita buatkan. Berarti nilainya sama dengan 7. Kemudian cincin kedua, nilai kedua menjadi 0. Kemudian tadi ya 10 pangkat 2. Nah, mana biar cepat kita memahami yang pengali ini? Misalnya ini dia kan 70, 10 pangkat 2 berapa? 100. Berarti kali 100, atau kita tambahkan aja nolnya sebanyak warna ini 2 berapa? Tambahkan aja nolnya 2. Berarti 7.000. Apa satuannya? Oh, nah ini dapat kita sesuai dengan gelang warnanya. Kita masukkan toleransinya. Jadi toleransinya ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat kualitas, apakah resistornya masih bagus atau layak digunakan atau tidak. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Ini dia 5%, kita masukkan yang nilai toleransi 5/100 dikali nilai yang berdasarkan gelang warna 7.000. Berapa nih? Ayo dicari 5% dari 7.000 berapa? 3.500. Boleh digunakan kalkulatornya yang sekarang ini yang cepat. 5% dari 7.000 350. Jadi untuk memasukkan nilai toleransi itu kita masukkan plus minusnya atau tambah kurangnya begini. Berarti yang pertama di 7.000 kurang 350 sampai 7.000 berapa? Tambah 350 berapa tuh? Berapa? 7.000 dikurang 350 berapa? 10? Nah, 7.000 dikurang 350 berapa? 50 gini sampai berapa? 7.350. Jangan lupa. Jadi inilah nilainya. Maksudnya apa ini? Jadi misalnya kan kita ukur menggunakan ometer. Ketika kita lihat berdasarkan gelang warnanya kan ini dapatnya. Ketika kita ukur dengan ometer ternyata kita dapatnya 6.000. Artinya kan di bawah ini masuk nggak nilai toleransinya kalau 6.000? Hah? Masuk bagian yang ini enggak? Kalau 6.000 masuk 6.660. Mulai dari 6.660 nanti
warnanya itu jangan mulai dari yang dimana arah kita memegangnya. Misalnya ini kan, ini duluan kan apa nih? Emas, apa nih? Merah, ini apa? Putih. Putih. Kemudian oranye, urutan cincin pertamanya mulai dari oranye, kemudian Putih. oranye. Silakan diperhatikan multimeternya masing-masing. Kita akan coba ukur resistor sesuai tak dengan yang kita lihat tadi berdasarkan gelang warna. Ya. Langkah yang pertama yang kita gunakan, yang kita kerjakan untuk remnya itu, rem untuk pengukuran takaran mulai dari logo yang seperti ini. Apa ini? Apa? Tahu? Ini untuk buzzer. Jadi nanti kalau kita tahukan ininya, terminalnya positif dengan negatif akan bunyi. Itu maksudnya. Jadi untuk pengukuran meter itu mulai dari sini sampai ke kali 10 K. Ya, 10 K. Ya, kemudian untuk papan skalanya kita lihat yang ini. Kita perhatikan sudutnya kan ada di ohm, ya, ohm 0, ya 0 sampai ohm lagi di sini ada tak terbuka nilainya. Jadi nilai nanti papan skalanya, ayo silakan. Di sini ada itu warnanya, kemudian nilai berdasarkan warnanya tadi langsung mana lagi? Asal itu nggak boleh tahu dari Trisia. Itu baca ibu yang baca sendiri itu dua katanya. Ibu dari sini dua, dari sini langsung aja begini. Saya berapa saya? Di sini hasilnya 3. Oke, dan silakan diperhatikan dulu untuk hasil pengukuran sakinah, ya. Warna perhatikan semuanya. Kalau perhatikan, udah dapat masing-masing? Udah. Semuanya? Nah, belum. Nanti yang belum setelah kita pasang ini silakan diukur lagi ya. Yang sakinah ini dapat warna jingga coklat emas. Yang lainnya orange ya. Orange. Kalau di tanggalnya dibuatkan jingga sama aja tuh. Orange. Jadi dapatnya nilainya 313,5 sampai 346,5. Sudah dimasukkan toleransinya 5%. Kemudian hasil pengukuran dengan ohmmeter dibuatkannya sekernya di arah kali 100
hasilnya 3,25, otomatis dikalikan dengan 100 apanya 325 ohm. Jadi kualitasnya masih layak pakai. Oke. Bisa dipahami yang ini cara kerja untuk masing-masing nanti di resistornya, bisa mandiri kan? Oke. Ada pertanyaan? Riki, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan di meja ini? David? Sudah paham? Agar gimana, udah paham? Ragu ya? Yang mana yang ragu? Yang mana yang ragu? Tanyakan. Hah? Yang mananya? Cara mencari yang mana? Tahu kan bapak terus tuliskan dulu dari tuliskan warnanya, baru dibagian warna ke nilainya itu di bawah. Ya kan? Buat ulang kali dua juga kan? Berarti kayak gitu ya. Bisa. Coba dulu, coba. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup ada yang bisa menyimpulkan. Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Sakina? Apa kesimpulannya Sakina? Kesimpulannya? Oke, nanti saya jelaskan dengan kawan-kawannya ya. Dengarkan ceritanya. Kualitas resistornya masih layak pakai karena hasil dari pengukuran jumlah resistor ada di pengukuran hasil toleransi di rentang nilai toleransi. Bisa dipahami itu? Jadi ya, Sakina menyebutkan resistor yang dipegangnya itu, yang diukurnya itu, yang dibacanya warnanya itu memang sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Makanya dia menyatakan bahwa kualitasnya masih layak pakai. Oke, Oke, itu rasa cukup untuk pertemuan kita yang kali ini. Kemudian untuk materi kita selanjutnya kita masuk ke materi kapasitor ya. Setelah resistor nanti kapasitor. Artinya apa? Kita akan mengukur nilai kapasitas. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Baiklah Bu Sri, ini kita udah masuk ke tahap selanjutnya ya Bu Sri. Setelah tadi ada supervisi kelas, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya itu pasca observasi. Di sini juga udah hadir Ibu Elminda Bu Sri sebagai pengajar praktek. Kita mulai Bu Sri. Oke Bu. Siap Bu Sri? Siap Bu. Oke. Jadi kan tadi udah kita lakukan supervisi kelas ya Bu Sri ya. Dari supervisi yang setelah Ibu lakukan tadi, menurut bagaimana perasaan Ibu ketika di supervisi? Jadi yang pertama saya ternyata masih grogi dan canggung ya. Iya. Karena
sudah lama tidak dinilai di dalam kelas, jadi saya pelaksana seperti itu di awal. Cuman setelah itu ya udah mulai bisa mengatur gitu. Iya, oke. Alhamdulillah ya Bu Sri. Alhamdulillah, Bu. Jadi sekarang bisa nggak Bu Sri ceritakan lagi apa tujuan pembelajaran Bu Sri tadi Bu Sri? Jadi tujuan kita tadi ada di 2 item ya Bu ya. Yang pertama di bidang pengetahuannya, Ya. kita melihat atau menghitung nilai resistor berdasarkan nilai warna. Iya. Kemudian yang kedua untuk keterampilannya, kita mengukur resistor yang tadi dengan alat ukur ohmmeter. Oh, berarti ada 2 ya Bu Iya, Sri ya, iya. yang tujuan pembelajaran Bu Sri. Yang pertama Iya. menghitung pakai gelang warna. Iya. Yang kedua Diukur. mengukur Iya. pakai ohmmeter ya Bu Iya. Sri. Jadi tadi kan kita juga udah melakukan percakapan pra observasi ya Bu Iya. Sri ya. Tadi kan ada yang udah Bu Sri sampaikan langkah-langkah yang akan Bu Sri lakukan Iya. ketika pembelajaran. Menurut Bu Sri, bagaimana dengan langkah-langkah yang Ibu Sri sampaikan tadi di awal observasi? Apakah dapat dilaksanakan, Bu Sri? Saya rasa sudah sesuai Bu ya dengan Iya. yang direncanakan, meskipun ternyata nggak sampai maksimal, nggak 100% gitu. Oh gitu, Bu Sri. Yang pengembangan yang Ibu Sri capai, apakah sudah sesuai dengan yang terlaksana? Kalau yang itu sudah Bu. Sudah. Iya. Ya. Sudah maksimal Iya, kan sudah rasa? rasanya maksimal Bu. Maksimal. Iya. Tidak ada kendala, Bu Sri? Kalau kendala, kalau dari saya maksimal Bu, cuman sepertinya untuk di pengelolaan kelas ternyata ada beberapa siswa yang tidak aktif di grupnya. Kita kan bikin kelompok ya. Iya, iya. Jadi ada beberapa siswa yang ternyata setelah ditunjuk tutornya justru tidak aktif atau kurang aktifnya dalam proses pembelajaran. Oh, kayak gitu. Berarti Iya. ada hambatannya Iya, di sana ada ya, Bu hambatannya Sri ya. Iya. Oh, ada siswa yang tidak aktif Iya. karena mungkin ada kendala. Ada. Kira-kira bisa Bu Sri ceritakan seperti apa kendala? Kenapa bisa terjadi siswa tidak Iya. aktif itu? Kita kan dari awal bikin kelompok ya Bu, ditunjuk kelompoknya, kemudian saya sebagai guru menjelaskan dulu bagaimana misalnya proses untuk mengukur resistor dengan ohmmeter. Iya. Setelah saya jelaskan, saya saya persilakan kepada siswa untuk berlatih mencobanya. Iya, iya. Jadi ada beberapa siswa yang sudah pandai, Iya. itu ditunjuk sebagai tutor. Uh-uh. Kemudian tutornya ini akan kembali ke kelompoknya untuk mendampingi kawan-kawannya praktek seperti itu. Oh, iya. Jadi kendalanya uh-uh. jumlah siswa kita ini ada sekitar 35 orang Bu. Oh iya, banyak ya, Bu Sri ya. Iya Bu. Jadi sementara tutor yang kemarin itu dapatnya cuma 4 orang. Oh, Ya, jadi sementara tidak kelompoknya- sebanding ya, Bu iya, Sri. tidak sebanding dengan siswa yang jumlah yang praktek itu. Oh iya. Iya. Oh, jadi itu tadi masalah yang Iya, jadi itu kendalanya masalah. ya Bu Iya. Sri ya. Ada siswa yang tidak aktif. Iya. Jadi karena kan tidak sebandingnya jumlah kelompoknya dengan Iya, tutornya. betul, Bu. Tutornya hanya sedikit, yang Iya, 4 orang kan tadi ya cuma, Bu iya. Sri ya. Baiklah. Kira-kira kalau ke depannya kan udah ketemu Bu Sri Iya. kendalanya nih. Iya. Kira-kira apa rencana Bu Sri ke depan untuk memperbaiki yang ini? Ya langkah yang pertama tentunya kita mungkin lebih pasifkan lagi tutor yang 4 orang ini. Iya. Setelah tutor 4 orang ini akan mencari tutor yang lain. Begitu. Jadi masing-masing dapat 1 orang, berarti ada 8 orang. Iya, Mungkin iya. kita bisa untuk dibagi jadi 8 kelompok. Oh iya, bagus sekali. Rencana Bu Sri ini bagus sekali nih Bu Sri. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bu Sri ya. Insya Allah. Sehingga pembelajaran yang Ibu Sri sampaikan bisa tersampaikan dengan bagus ke semua siswa. Kira-kira kalau rencana yang Bu Sri sampaikan tadi, kapan rencananya akan Ibu Sri realisasikan atau jalankan? Ya setelah selesainya kegiatan ini dan saya sudah paham di mana hambatannya, insya Allah saya akan laksanakan secepatnya. Oh iya, baik Bu Sri. Secepatnya ya Bu Iya. Sri. Mudah-mudahan yang cepat terrealisasi, kemudian cepat pula lebih banyak pula siswa Ibu yang jadi tutor nanti, Iya. sehingga banyak pula siswa yang paham Bu Sri. Iya.
Baiklah Bu Sri, mungkin itu sampai situ dulu mungkin pertanyaannya. Mungkin ada sedikit nanti refleksi dari Ibu Elmida sebagai PP. Silakan Baik Ibu. Ibu Rini dengan Ibu Sri, saya sudah mendengarkan dari awal sampai akhir tadi proses coachingnya, yang mana proses coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana di situ kita sudah mendengarkan, sudah Ibu Rini sudah menanyakan tujuan dari kegiatan, kemudian sudah dipertanyakan ataupun sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Sri, dan juga sudah diminta ataupun dipertanyakan rencana ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan terakhir sudah ditanya juga tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya sehubungan dengan waktu dari pelaksanaan. Jadi dari keseluruhan proses ini, sekali lagi saya mengucapkan ataupun mengapresiasi kegiatan ini, karena menurut saya ini sudah baik sekali, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kedepannya saya berharap kegiatan ini terus dilaksanakan sehingga apa yang kita cita-citakan, yaitu untuk menciptakan ataupun untuk meningkatkan mutu pembelajaran tercapai tentunya. Jadi saya pikir saya tidak berpanjang lebar, sekali lagi saya ucapkan untuk proses ini sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baiklah, mungkin sampai sini dulu ya Bu Sri ya. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.